Piwulang agung para winasis, pitutur luhur pakeming tanah Jawa, kang migunani tumrap manungsa, lampah lakuning kawula utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia, salam Nusantara, salam lestari dan budaya. Jumpa lagi dengan Blitar Channel 999. Kali ini Blitar Channel akan mengutip tentang mengenal sejarah dan asal-usul tari reog Ponorogo. Tapi sebelum itu, jangan lupa selalu dukung channel kami agar supaya terus berkembang dengan baik. Dan terima kasih bagi saudaraku yang selalu mendukung channel ini. Dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, semoga tidak ada kekurangan suatu apapun dan selalu diberikan rezeki mengalir deras tanpa batas. Dan bagi yang baru menemukan, jangan lupa dukungannya. Oke, langsung saja kita ulas. Tari reog merupakan salah satu budaya legendaris sekaligus menjadi ciri khas dari Kabupaten Ponorogo. Di balik setiap gerakan tari reog juga mengundang cerita warisan nenek moyang. Indonesia dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Perbedaan tersebut meliputi ragam suku, agama, dan ras antara golongan serta aneka budaya yang menyertainya. Salah satu bentuk kebhinekaan Indonesia adalah kebanyakan jenis tarian yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Salah satu tari reog dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tari daerah atau tradisional tumbuh di kalangan masyarakat sesuai letak geografinya. Tari daerah kerap berasal dari suku-suku tertentu sehingga provinsi yang berdekatan dapat memiliki tari daerah yang sama atau mirip. Dari segi fungsi, tari daerah akan dipentaskan di sejumlah kegiatan seperti penyambutan atau persembahan, doa, penghiburan, permainan, dan laga. Ada juga tarian yang memiliki nama dan artinya mirip sesuai fungsinya. Tari tradisional umumnya memiliki ciri khas tersendiri di setiap daerah. Salah satu tari daerah yang melegenda adalah tari reog. Tari ini cukup dikenal baik di dalam negeri maupun mancanegara. Tari reog berasal dari Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Umumnya tarian ini dilakukan secara massal dan memiliki alur cerita. Tari reog akan menyajikan tarian berupa tokoh lakon dengan struktur cerita ikut mengiringi proses tari. Masyarakat Ponorogo dan sekitarnya akan mementaskan tarian tersebut setiap malam 1 Suro dan malam bulan purnama. Seiring perkembangan zaman, tari ini juga digunakan sebagai seremoni sambutan atau bentuk penghormatan kepada tamu besar sehingga tidak hanya untuk ritual saja. Sejarah tari reog dalam buku Babat Ponorogo Jilid 1 8 tahun 1984. Tari reog memiliki kisah tersendiri dalam proses kemunculannya. Sejarah berasal dari cerita rakyat, ada 5 versi cerita yang berkembang, namun yang paling terkenal adalah cerita tentang pemberontakan Ki Ageng Kutu. Dikisahkan bahwa Ki Ageng Kutu merupakan seorang abdi kerajaan pada masa Kertabumi pada abad ke-15. Dia melakukan pemberontakan karena murka pada pemerintahan raja yang penuh kezaliman dan berpengaruh kuat dari istri Raja Majapahit yang berasal dari Cina. Kemudian dia meninggalkan sang raja dan mendirikan perguruan bela diri. Sadar bahwa pasukannya terlalu kecil untuk melawan pasukan kerajaan, maka dia membuat
pertunjukan seni reog yang merupakan sindiran kepada Raja Kertabumi dan kerajaannya. Asal mula kata reog selain kisah tentang penaklukan, kata reog juga melahirkan cerita lainnya. Semula Ki Ageng Kutu menciptakan barongan untuk para warok. Setelah Ki Ageng Kutu dikalahkan, Raden Katong melestarikan barongan sebagai media dakwah Islam. Menggugat Raden merupakan penyebar Islam pertama kali di Ponorogo. Barongan yang dimiliki warok sekarang menjadi milik masyarakat Ponorogo dan berganti nama menjadi reog. Kata reog berasal kata riokun, artinya husnul khotimah. Warok berasal dari kata wewarah yang berarti orang yang mempunyai tekad suci, memberikan tuntunan dan perlindungan tanpa pamrih. Warok adalah wong kang sugih wewarah. Orang yang kaya akan wewarah, artinya seorang menjadi warok karena mampu memberikan petunjuk atau pengajaran kepada orang lain tentang hidup yang baik. Warok iku wong kang wis purna saka sakabehing laku lan wis menep ing rasa. Warok adalah orang yang sudah sempurna dalam laku hidupnya dan sampai pada pengendapan batin. Kesenian ini menjadi karakter, ciri khas dan jiwa masyarakat Ponorogo yang telah mendarah daging sejak dahulu, yang diwariskan oleh nenek moyang kepada generasi penerus. Warok juga menjadi bagian peraga dari kesenian reog dan tidak terpisahkan dengan peraga lainnya dalam unit kesenian reog Ponorogo. Untuk menjadi warok, seorang harus betul-betul menguasai ilmu baik lahir maupun batin. Jatil adalah prajurit berkuda dan merupakan salah satu tokoh dalam seni reog. Jatilan merupakan tarian yang menggambarkan ketangkasan prajurit berkuda yang sedang berlatih di atas kuda. Tarian ini dilakukan berpasangan antara penari satu dengan lainnya. Ketangkasan dan kepiawaian dalam berperang di atas kuda juga ditunjukkan dengan ekspresi atau semangat sang penari. Jatil pada mulanya ditarikan oleh gemblak, laki-laki yang halus, berparas tampan atau mirip dengan wanita cantik. Gerak tarinya pun cenderung feminim. Ciri-ciri kesan gerak tari jatilan pada kesenian reog Ponorogo cenderung halus, lincah, dan cekatan. Hal ini didukung pula ritmis gerak tari yang silih berganti antara irama melaku, lugu, dan irama ngeracik. Bujang Ganong atau Patih Pujangga Anom adalah salah satu tokoh yang lincah, kocak, dan kocak sekaligus, mempunyai keahlian dalam seni bela diri sehingga di setiap penampilannya senantiasa dipergerakan oleh sepasang penari yang pada umumnya selalu ditunggu-tunggu oleh penonton, khususnya anak-anak. Bujang Ganong digambarkan sebagai sosok seorang patih muda yang secara fisik cenderung buruk rupa. Meskipun begitu, dia cekatan, berkemampuan keras, cerdik, tenaga, dan sakti. Topeng Bujang Ganong berwarna merah menyala dengan mata gas melotot, hidung besar dan gigi menonjol. Topeng tersebut terbuat dari kayu dadap, sedangkan rambut pada topeng terbuat dari ekor kuda. Klono Swandono atau Raja Klono merupakan seorang raja sakti mandraguna yang memiliki pusaka andalan berupa cemeti. Pusaka tersebut sangat ampuh dan dikenal dengan pecut samantiman. Sang raja tampan dan muda tersebut selalu membawa pusaka itu kemana saja. Pusaka tersebut digunakan untuk melindungi dirinya. Kegagahan sang raja digambarkan dalam gerak tari lincah serta berwibawa. Dalam suatu kisah, Prabu Klono Swandono berhasil menciptakan kesenian indah hasil dari daya ciptanya menuruti pemerintahan Putri
Kekasihnya terlalu dimabuk asmara. Gerakan tarian raja pun cukup menggambarkan kondisi sedang kasmaran. Singo Barong. Singo Barong adalah tokoh dan penari berkepala macan dengan hiasan merak dan tampil paling dominan. Pada kesenian reog Ponorogo, bagian-bagian topengnya terdiri dari kepala harimau. Caplokan tersebut dari kerangka kayu, bambu, rotan yang ditutup dengan kulit macan. Gembong harimau Jawa. Selain itu ada juga dadak merak, di mana kerangka tersebut dari bambu dan rotan sebagai tempat menata bulu merak. Itu untuk menggambarkan seekor merak yang sedang mengembangkan bulunya dan menggigit untayan manik-manik dadak merak. Berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Selanjutnya ada gerakap yang terbuat dari kain beledu warna hitam disulam dengan monte atau merupakan aksesori dan tempat menuliskan identitas grup reog. Demikianlah deskripsi mengenal tari reog Ponorogo yang melegenda hingga luar negeri. Bahkan saking terkenalnya tari reog Ponorogo sempat nyaris direbut hak kekayaan intelektualnya oleh Malaysia. Oke, itulah sedikit sekilas tentang mengenal asal-usul reog Ponorogo. Salam Rahayu Sagung Dumati, Gitar Channel 999. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.